Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, saya terlambat ya. Izin menyampaikan untuk share screen sudah bisa dilihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, untuk kemarin kita kan sudah UTS ya. UTS itu sudah saya nilai dan hasilnya sih oke lah, tapi belum saya share ya. Nanti akan segera saya share lah paling lambat minggu depan. Nah, untuk materi kita setelah UTS kan kemarin terpotong oleh kegiatan seminar ya kalau tidak salah, betul nggak? Betul, Bapak. Betul ya. Nah ini kita berarti setelah UTS kita masuk ke materi terkait public relation. Baik, jadi materi public relation kan kita sudah pernah singgung ya di awal pada saat materi promosi di awal-awal perkuliahan, bahwa dalam promosi itu kan terdiri dari 5, yaitu pertama adalah advertising, kemudian ada sales promotion, ada personal selling, kemudian ada public relations, dan terakhir adalah direct marketing. Masih ingat ya, semoga kalian masih ingat materi terkait promosi di awal. Kita masuk sekarang ke materi public relation. Jadi materi public relation ini kita fokuskan, ada pertemuan tersendiri setelah UTS ini. Bahwa public relation ini merupakan salah satu alat promosi yang tadi sudah disampaikan ada 5. Kalau di humas gitu kan ada PNJ ya. Kalau di PNJ itu kan ada humas ya. Tunggu sebentar ya.
Baik, mohon maaf ada gangguan sedikit. Tadi kita sampai ke di awal ya baru ya, bahwa PR ini atau public relations ini kan sebuah alat promosi lah, dari salah satu dari beberapa alat promosi yang sudah disampaikan di awal pertemuan, yaitu ada alat promosi yang lain adalah ada advertising, ada sales promotion, ada personal selling, dan direct marketing. Dan salah satunya adalah public relation. Kalau di PNJ itu kita ketahui bahwa public relations kita itu namanya adalah humas. Itu memang istilah public relation ini mungkin lebih identik dengan perusahaan private ya, atau perusahaan swasta lah. Kalau humas itu memang identik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Namun tugas dan fungsinya mungkin kurang lebih adalah memiliki peran dan fungsi yang sama. Jadi tadi itu kita lanjut ke slide berikutnya. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Benar, Pak. Baik, kita lanjutkan di sini. What is public relation? Nah, public relation ini kalau dari penulisannya memang harus selalu menggunakan S ya. Jadi S-nya itu adalah sebagai bahwa dia bentuknya jamak. Jadi public relations itu ya berhubungan dengan publik yang banyak gitu, makanya dia menggunakan huruf S di belakangnya, public relations. Nah, apa itu definisi dari public relations sendiri? Adalah sebagai sebuah fungsi manajemen yang fungsinya yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, kemudian menetapkan, atau juga mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan. Antara siapa hubungan yang saling menguntungkan? Antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Publiknya di sini kita bisa sebut stakeholder-nya lah. Misalnya kalau publiknya di PNJ atau di kampus ya, stakeholder-nya bisa yang pasti mahasiswa untuk eksternal ya, kemudian bisa juga orang tua mahasiswa, kemudian bisa juga perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PNJ, bisa juga dengan pemerintah, atau dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan PNJ. Jika itu kalau dunia pendidikan, misalnya contoh di PNJ. Kalau misalnya di perusahaan swasta mungkin stakeholder-nya adalah bisa supplier, bisa konsumen, bisa pemilik modal. Nah, itu yang dimaksud dengan stakeholder atau publiknya ya. Jadi tadi balik lagi ke definisinya adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Tadi publiknya sudah saya sampaikan, siapa saja yang menjadi publik. Nah, sukses atau gagalnya sebuah organisasi atau perusahaan tergantung dari bagaimana hubungan antara perusahaan dengan publiknya itu baik atau tidak. Nah, semakin baik hubungan perusahaan dengan publiknya, tentu akan semakin baik pula kinerja atau kondisi dari perusahaan atau organisasi. Nah, itu pengertian dari public relation. Jadi public relation merupakan hubungan antara perusahaan dengan publiknya yang secara total, terencana, kemudian berkelanjutan dalam rangka untuk menciptakan kerjasama atau saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Nah, itu menurut British Council, sebuah institusi dari public relation. Jadi intinya adalah
public relation adalah bagaimana membina hubungan dengan publiknya, bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan membina hubungan dengan publiknya atau dengan stakeholdernya. Tujuannya adalah untuk apa? Tadi selain fungsi manajemen, tujuannya adalah untuk menciptakan citra positif atau citra yang baik di mata publik. Nah, itu salah satu tujuan dari public relations atau departemen public relations. Jika kita melihat ke definisi di topik pertama yang sudah pernah kita bahas, jadi public relation itu bagaimana perusahaan atau organisasi dapat membangun hubungan yang baik dengan melakukan 3 hal, yaitu memperoleh publisitas yang menguntungkan, menciptakan citra yang baik, dan menyelesaikan rumor-rumor yang tidak baik untuk menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholdernya atau dengan publiknya. Jadi itu beberapa definisi dari public relation. Baik, terkait definisi, apakah ada yang mau ditanyakan atau bisa dilanjutkan ke slide berikutnya? Lanjut, Pak. Baik. Di sini ada terkait dari the process of PR. Jadi dalam kegiatan public relations ini ada sebuah proses lah yang harus dilewati dalam melakukan tugas-tugasnya. Kalau di PNJ kan sebutan dari orang yang melaksanakan public relation ini kan disebut sebagai PRO atau Public Relation Officer atau PRO. Kalau di PNJ kalian tahu disebut dengan humas, dan itu ada man-nya, ada human-nya, ada orangnya yang melaksanakan. Nah, itu disebut dengan PRO. Nah, proses-proses apa sih yang harus dilakukan dalam melaksanakan sebuah kegiatan public relations? Yang pertama adalah kita mencari fakta atau fact finding. Kita harus bisa menentukan dulu apa tujuan dari perusahaan, kemudian apa tujuan perusahaan melakukan kegiatan public relation, itu harus perlu diketahui dulu. Kemudian mengetahui siapa yang menjadi publiknya atau targetnya. Kita langsung misalnya kemudian mencari tahu apa permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian apa kekuatan yang kita miliki, sumber daya apa yang kita miliki, kemudian apakah ada hambatan atau tantangannya. Nah, contohnya di materi sebelumnya kita pernah membicarakan terkait kegiatan public relation yang dilakukan oleh Danone ya, masih ingat mungkin ya. Jadi Danone ini kan sebuah perusahaan atau holding company yang bergerak di bidang makanan. Salah satunya dia memproduksi minuman kemasan ya, air mineral. Nah, jadi Danone ini kan kita bicara kegiatan public relation, kita contohnya adalah tadi kegiatan public relation yang dilakukan oleh Danone. Dia kan mencari atau membuat sebuah program. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelangkaan atau kesulitan masyarakat di suatu wilayah dalam
mendapatkan sumber air bersih. Nah, itulah yang dilakukan oleh Danone. PR itulah yang dilakukan oleh kegiatan PR itu yang dilakukan. Makanya di proses yang pertama fact finding ini si public relation atau PR-nya tahu nih tujuannya apa. Tujuannya berarti untuk menolong masyarakat mendapatkan air bersih atau memudahkan mendapatkan air bersih. Terus ketahui siapa publiknya. Publiknya tentu adalah masyarakat yang di sekitar situ. Kalau di kasusnya Danone ini kan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang kondisinya sering kekeringan, sumber airnya sulit. Nah, ini si PRO ini harus tahu nih siapa yang menjadi sasarannya. Apa problemnya? Problemnya yaitu tadi kesulitan mendapatkan atau kesulitan mengakses air bersih. Jadi itu problem yang bisa diketahui. Kemudian apa sumber daya apa yang kita miliki? Apakah dengan mencari sumber air bersih itu tentu sumber daya finansial, kemudian sumber daya manusia yang harus kita siapkan dalam melakukan kegiatan public relations. Kemudian mungkin di situ ada kita juga harus tahu apa hambatan dan tantangannya, misalnya kondisi geografis di Nusa Tenggara Timur atau kondisi alam yang agak sulit. Nah, itu juga harus dipahami dulu di awal pada saat akan melakukan kegiatan public relation. Makanya di sini poin pertama adalah kita melakukan fact finding yang semuanya itu harus dipahami atau harus dikuasai oleh seorang PRO. Jadi tujuannya diketahui, siapa stakeholdernya atau siapa publiknya, mencari tahu apa problemnya ingin diselesaikan, kemudian apa kekuatan atau kemampuan yang dimiliki perusahaan dan apa tantangannya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang memang harus diketahui oleh seorang PRO dalam melakukan kegiatan public relation. Nah, setelah mencari fakta-fakta di lapangan, tentu data-data yang sudah diambil dari input itu kemudian dilanjutkan dengan membuat rencana. Nah, di sini disebutkan bagaimana merencanakan atau membuat planning program PR-nya seperti apa, karena kita sudah tahu nih tujuannya apa, what is the problem, mungkin 5W1H-nya sudah diketahui. Dan barulah dibuatkan rencana. Mungkin rencana itu bisa berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan, orang yang diperlukan, kapan waktu pelaksanaannya, tentukan juga targetnya seperti apa. Misalnya Danone itu misalnya menargetkan bahwa di masyarakat akan tersedia atau tersaluri air bersih. Nah, itu ditentukan tuh targetnya. Misalnya menargetkan pembuatan sumber air yang dapat dialirkan dari sumber ke pemukiman penduduk supaya lebih dekat. Nah, itu misalnya targetnya. Kemudian mempertimbangkan kelayakan atau kemungkinan yang apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Itu penting juga pada saat perencanaan. Jadi visibilitasnya program PR tadi apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, itu perlu ditentukan pada saat kita membuat perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah proses PR adalah melakukan komunikasi. Jadi komunikasi bagaimana kita mengkomunikasikan program PR yang melalui media apa saja, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya. Misalnya Danone ini mungkin dia akan melakukan komunikasi selain melalui media, dia juga berkomunikasi langsung kepada masyarakat sekitar, itu publiknya siapa di situ, stakeholdernya.
kepada pengurus daerah, atau mungkin kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Nah, itu mungkin bisa mengkomunikasikan terkait rencana mungkin, atau terkait kapan kegiatan, atau dalam rangka mencari fact finding tadi. Nah, itu bagaimana seorang PRO itu dalam prosesnya harus dapat melakukan komunikasi kepada para stakeholdernya, salah satunya itu tadi. Kemudian setelah melakukan setelah mencari fakta-fakta, mencari data, kemudian merencanakan, kemudian mengkomunikasikan terkait kegiatan PRO tersebut. Yang terakhir yang dilakukan adalah melakukan evaluasi, melakukan research and evaluation. Nah, ini dilakukan untuk mencari tahu seberapa efektifkah program yang PR yang sudah dilakukan. Apakah tujuannya tercapai yang sudah direncanakan? Misalnya, apakah Danone dengan adanya sumur yang sudah dibuat, sumber air yang sudah dibuat dan disalurkan itu dapat menyelesaikan permasalahan kesulitan mendapatkan sumber air bersih di masyarakat, atau malah tidak. Itu harus dibuat sebagai sebuah evaluasi. Dan juga yang perlu di sini adalah untuk mencari feedback. Nah, apakah suatu program yang sudah dilaksanakan itu sudah baik, sudah berhasil, atau sudah bagus, atau perlu ada modifikasi, atau harus dipertahankan, atau perlu ditambah. Nah, itu jadi 4 poin yang proses lah yang harus bisa dilakukan. Yang pertama adalah mencari fakta, kemudian merencanakan, mengkomunikasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Lanjut, Pak. Ini ada fact finding tadi ya, jadi disampaikan. Jadi the corporate objective, now various publics, kemudian the problem and the challenge, kekuatan apa, kelemahan apa, the strength and the weakness of the organization by personal as well as collective effort. Tadi yang fact finding. And pada saat planning, estimate the cost and the man hour terlibat, decide the priority, kemudian set target of the PR operation, kemudian the visibility. Jadi tadi visibility itu maksudnya bisa tidak dilakukan, itu yang visible tidak dilakukan program PR tersebut. Jadi mengkomunikasikan increasing speed of information transfer. Innovation information transfer are bringing PR practitioner closer to stakeholder. Jadi untuk mendekatkan ke stakeholdernya atau ke publiknya. Kemudian yang terakhir adalah tadi research and evaluation. Research and evaluation will undoubtedly strengthen the PR profession. Jadi bisa meningkatkan atau menguatkan kegiatan public relation. The whole purpose of the fact finding, tujuan semua dari mencari fakta and planning will go well unless the research and evaluation objective are kept constantly in view. These are the very essence of successful of PR activity. Jadi ada kesuksesan dari sebuah kegiatan PR atau kegiatan aktivitas public relation itu adalah dengan bagaimana kita dapat melakukan research dan evaluasi terhadap kegiatan PR yang sudah dilaksanakan.
Nah, kita masuk ke slide berikutnya adalah function of PR department. Jadi PR department itu kan kalau di organisasi publik atau pemerintah itu biasanya sebutannya humas lah. Kalau PR itu biasanya perusahaan swasta. Nah, apa fungsi dari departemen PR atau humas adalah melakukan press relation atau agency relation. Jadi membina hubungan atau berkomunikasi atau membangun relasi dengan media atau dengan wartawan. Jadi salah satu fungsi dari departemen PR itu adalah membangun hubungan dengan media atau media massa, media online atau dengan wartawan. Nah, misalnya kita sudah mungkin kalian suka lihat berita-berita sekarang di media online lah, kan suka ada berita-berita tentang PNJ, misalnya PNJ kemarin ada wisuda atau ada kegiatan disnatalis. Nah itu salah satu hasil dari hubungan antara humas PNJ dengan pihak media atau wartawan. Jadi ada berita yang ditayangkan tentang PNJ atau ekspos kegiatan apa. Jadi tujuannya apa? Sesuai dengan tujuan dari PR adalah untuk menciptakan citra yang positif. Itu PR yang salah satu fungsi dari departemen PR. Nah, mungkin makan PR sendiri sekarang sudah tidak mungkin ya, menurut saya sudah tidak fokus ke perusahaan saja, tapi sekarang PR sudah masuk ke dunia politik. Mungkin kalau kalian mencermati gitu ya, PR orang-orang membangun citra-citra, misalnya sekarang lagi zamannya atau masanya pilkada lah, itu banyak tuh mungkin ada lah beberapa calon-calon kepala daerah yang menggunakan jasa PR. Bagaimana sih strategi untuk menaikkan citra positif? Nah, mungkin itu yang mungkin ada fungsi-fungsi lain lah. Mungkin kalian bisa pelajari mungkin di mata kuliah lain atau di sumber-sumber bacaan lain, bahwa memang PR itu tidak hanya melulu di meningkatkan citra positif perusahaan atau organisasi, tapi bisa bahkan ke PR politik. Jadi bisa ke individu, calon-calon kepala daerah itu bisa menggunakan jasa-jasa PR. Itu tadi terkait dengan fungsi departemen PR. Mungkin kalau ke individu mungkin untuk pencitraan lah, mungkin kalian sering dengar istilah itu ya. Lanjut ke fungsi departemen PR yang kedua adalah product publicity. Jadi PR juga sebenarnya kan tidak fokus, karena kan untuk publicity produk itu kan lebih ke arah tadi advertising atau sales promotion, tapi PR juga bisa sebagai sebuah alat promosi produk, walaupun jarang digunakan, tapi mungkin waktu di awal perkuliahan saya pernah memutar video terkait bagaimana BCA membuat video public relation yang dia tidak menjual. Ada yang masih ingat nggak waktu kemarin saya putar video yang dari Indro Warkop? Nah itu kan dia isinya hanya mengedukasi masyarakat tuh, bagaimana supaya menjaga data pribadi, bagaimana supaya mencegah tidak menjadi korban penipuan di dunia perbankan. Nah, dia tidak menjual produk, dia hanya menyampaikan pesan-pesan, tapi dia tidak menjual kamu harus nabung, kamu harus kredit kendaraan di BCA, tidak, tapi dia menginformasikan nih, ini hal-hal yang harus dihindari dalam transaksi perbankan. Tapi itu kan meningkatkan secara tidak langsung, bisa meningkatkan
mindsetnya BCA bisa meningkatkan citra positifnya BCA secara tidak langsung, dia bisa meningkatkan penjualan. Itu kalau yang langsung menjual juga sebenarnya bisa saja dilakukan oleh seorang atau di bagian public relation. Nah, contoh kalau misalnya tadi contoh awal adalah Danone membuat salur atau mencarikan sumber air bagi masyarakat yang kesulitan. Nah, itu juga tidak langsung selling produk dia, tapi dia melalui program PR-nya. Tapi secara tidak langsung mindset masyarakat adalah menjadi positif tentu berdampak ke produk, mungkin akhirnya ke penjual. Itu bisa juga, tapi itu yang secara tidak langsung. Tapi yang secara produk publicity secara langsung juga bisa. Misalnya PR mengadakan launching produk baru, misalnya motor Honda mengeluarkan motor listrik yang baru. Nah, itu kan dia kegiatan PR tapi langsung to the point kepada produk yang dijual. Yang ketiga adalah public affair, jadi membangun hubungan dengan masyarakat. Ya, tadi sesuai fungsi di awal, seorang PRO itu atau public relation officer, atau jika unitnya disebut PR department, itu fungsinya adalah untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dengan stakeholdernya. Kalau di kampus ya stakeholdernya dengan mahasiswa, dengan orang tua mahasiswa, dengan perusahaan-perusahaan yang kerjasama, atau dengan pemberi beasiswa, atau dengan pemerintah. Kalau perusahaan swasta ya bisa juga dengan customer-nya, dengan supplier-nya, dengan investor atau pemberi modal. Kemudian fungsi Departemen PR adalah melakukan lobby. Lobby ini biasanya lobby dengan lembaga pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan biasanya apakah regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah itu sudah mendukung atau sudah mengakomodir kepentingan dari perusahaan atau organisasi. Jadi ada lobby yang bisa dilakukan oleh Departemen PR. Kemudian ada juga investor relation, tadi menjaga hubungan baik dengan investor atau calon investor. Kemudian juga bisa sifatnya sebagai development atau pengembangan, jadi kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, lembaga-lembaga sosial, untuk misalnya membantu masyarakat yang membutuhkan atau memberikan beasiswa atau pembangunan rumah. Atau kalau kalian dulu pernah tahu acara bedah rumah nggak? Bedah rumah atau sekarang apa ya? Tahu Pak. Itu kan biasanya mereka mungkin itu bagian PR juga dari produk-produk produk-produk bangunan mungkin ya. Kan biasanya disponsori oleh CAT biasanya ya. Itu salah satu bentuk-bentuk PR yang dikemas ke kegiatan sosial. Jadi membantu masyarakat yang membutuhkan itu. Jadi itu ada 6 dari fungsinya Departemen PR. Jadi lanjut, kalau the role and impact of PR itu ya tujuannya adalah untuk fungsinya adalah menciptakan hubungan dengan publiknya atau dengan stakeholder sehingga memiliki impact yang besar terhadap perusahaan atau organisasi. Impact-nya apa? Impact-nya bisa citra yang baik atau bisa juga meningkatkan penjualan. Nah, itu yang role dari Departemen Public Relation. Nah, untuk tools-nya sendiri apa nih? Tools dari Departemen PR yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan berita. Jadi bisa ada semacam news release lah, tadi sudah disampaikan di awal, PNJ mengadakan wisuda yang keberapa, atau PNJ meresmikan gedung, atau PNJ membuka program studi baru. Nah, itu kan bisa digunakan tuh. Jadi news atau berita merupakan alat PR yang
utama yang sangat kuat pengaruhnya. Jadi ada publikasi tentang PNJ atau tentang perusahaan. Apalagi sekarang kan semua media online sudah sangat banyak ya, dan jangkauannya sudah sangat luas, jadi posisi news atau berita itu memang sangat penting. Atau bisa juga tools yang bisa digunakan dengan mengadakan event-event, bisa conference, press conference atau press release, atau tadi ada groundbreaking, misalnya ada pembuatan gedung baru misalnya. Nah, itu bisa dikemas dengan hiburan-hiburan atau kegiatan-kegiatan yang menghibur. Jadi ada event-event tertentu. Kemudian ada juga written material, itu bisa berupa berita, bisa koran perusahaan atau buletin. Kalau di PNJ itu kan ada warta PNJ kalau tidak salah ya. Itu salah satu major tools-nya PR atau major tools-nya humas PNJ. Bentuk majalah misalnya, atau juga bentuk audiovisual. Kemudian ada corporate identity, itu bisa logo, bisa seragam, atau bisa juga tas-tas yang berlogo PNJ atau berlogo perusahaan. Itu bisa juga sebagai tools-nya untuk PR. Atau juga bisa juga public service activity, maksudnya adalah contohnya tadi Danone, atau contohnya perusahaan cat misalnya melakukan bedah rumah misalnya, atau PNJ membuka kegiatan publik berupa donor darah misalnya, atau kegiatan lain yang sifatnya sosial. Kalau misalnya di PNJ ini ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, misalnya membuat jembatan atau membuat saluran irigasi atau membangun jalan, nah itu salah satu public service activity. Lanjut ke berikutnya, ini ada tools of PR tadi ada ya, jadi bisa eksternal media, kemudian ada ya media-media luar ruangan lah, luar dari luar perusahaan, bisa koran, radio, televisi, internet, atau kalau kalian eksternal media ini kan banyak ya saat ini ya. Jadi yang media-media yang di luar perusahaan lah, bisa YouTube, bisa. Kalau dulu pernah ada film, mungkin kalian pernah lihat film tahun berapa ya, saya lupa. Itu bercerita tentang ekspansi alien ke bumi. Itu filmnya itu tuh. Udah pernah lihat nggak filmnya? Apa saya lupa, mungkin bisa browsing di YouTube. Nah, saya pernah tonton, ikuti terus sampai akhir, ternyata alien itu bisa dikalahkan dengan sebuah zat kimia. Nah, zat kimianya itu apa? Ternyata zat kimia itu berasal dari sampo Head and Shoulders. Kalau kalian pernah lihat filmnya, itu juga salah satu kampanye PR tuh dalam bentuk film. Ternyata di film itu alien itu bisa dikalahkan oleh bahan kimia yang berasal dari sampo Head and Shoulders. Nah, itu ternyata ini film kita sudah ikuti dari awal, ternyata itu filmnya berisi iklan, ternyata itu salah satu strategi PR juga. Tapi itu film yang sudah lama saya lihat, apakah kalian pernah melihat atau enggak, boleh dicek di YouTube lah. Kemudian ada yang disebut internal media. Itu internal media ya tadi, kalau kita ada warta ya, warta PNJ atau majalah PNJ. Kalau perusahaan itu biasanya ada jurnal, ada laporan keuangan, atau biasanya ada company profile. Cuman tadi media relation tadi sudah dijelaskan, kemudian bisa juga pakai foto, gambar, kemudian bisa juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu, misalnya kalau untuk lingkungan bisa kerjasama dengan Greenpeace misalnya, atau kelompok serikat pekerja, atau kelompok sosial-sosial yang lain.
Kemudian bisa juga menggunakan advertising for VR communication. Jadi komunikasi kegiatan advertising dengan kegiatan VR. Nah, itu yang saya dulu pernah sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan sudah pernah share video tentang BCA ya. Nah, itu adalah using advertising for PR communication. Jadi dia campurkan, dia kombinasikan antara kegiatan advertising dengan public relation. Itu contoh-contohnya yang sudah pernah disampaikan. Nah, ini eksternal media, itu tadi newspaper, radio, magazine, television, film, and tradisional media. Kalau newspaper ada juga, kemudian ada radio. Radio kita bisa bentuknya talk show, televisi juga bisa bentuknya talk show. Nih, radio is primarily a medium of news and entertainment with commentaries, talk show, and debate. Di India, where many people are live in village, for this the ways to reach rural audience. Nah, jadi radio itu bisa mencakup atau bisa masuklah ke mana ya, ke tingkatan yang paling sempit atau paling bawah lah. Jadi salah satu yang kalau di India ya itu sering didengarkan lah radio. Jadi paling mudah menjangkau, yang paling bisa menjangkau masyarakat. Televisi juga begitu, kemudian magazine, atau sekarang masih ada, kalian masih baca magazine nggak sekarang? Atau hanya nonton YouTube saja, atau sudah tidak menonton televisi? Nah, itu semua ini memang eksternal media ini tergantung dari perkembangan teknologi dan zaman ya. Mungkin kalian sudah tidak membaca newspaper atau hanya sedikit lain halnya dengan orang tua kalian dulu. Media yang paling utama adalah tentu newspapers atau kemudian radio atau majalah. Nah, mungkin saat ini sudah bergeser nih eksternal medianya ke internet, ke YouTube, Instagram atau TikTok atau Facebook. Mungkin sudah mulai berbeda lah. Nah, itu maksudnya, tapi tetap termasuk dalam kategori eksternal media karena itu media yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Nah, itu tools-tools yang bisa digunakan oleh departemen PR. Nah, ini film is a very powerful medium of PR. Nah, jadi memiliki great impact, effective learning, kemudian accurate reproduction, clarity, long lifespan, and measurability of circulation and effectiveness statistically. Jadi kalau menurut teori ini, film itu memiliki impact yang lumayan besar. Tadi seperti saya sudah cerita, kalian boleh carilah itu untuk film yang tadi saya sampaikan itu tentang Head and Shoulders. Mungkin masih ada di YouTube. Nah, ini tadi masuk ke internal media, itu ada jurnal, ada buletin, ada annual report, ada media-media cetak. Kalau di PNJ itu biasanya ada brosur-brosur tentang program studi, tentang jurusan, tentang kerjasama. Nah, itu salah satu internal media. Nah, ini ada media relation. Media relation ini ada press conference, press release, press tour, exhibition. Nah, press conference kan kita biasanya kalau misalnya suatu perusahaan ada problem, ada permasalahan yang harus segera diatasi misalnya. Nah, itu bisa segera melakukan press conference. Itu salah satu bentuk media yang bisa digunakan oleh departemen PR. Mungkin kalian sudah sering melihat press conference yang dilakukan oleh siapa misalnya di media-media atau perusahaan-perusahaan. Kemudian melakukan press release. Press release ini biasanya rilis dari
bagian PR atau humas yang membuat tulisan kemudian disebarkan ke rekan-rekan media atau wartawan. Press tour nih, maksudnya press tour apa? Press tour itu bisa dalam bentuk ini, misalnya kita PNJ misalnya menciptakan sebuah alat yang baru atau menemukan atau ada penemuan baru, nah, atau membuka gedung baru atau membangun, nah diundanglah tuh para wartawan, para atau dari berbagai media lah untuk mengikuti kegiatan pengenalan tersebut, bisa memperkenalkan fasilitas lab, misalnya lab yang baru atau fasilitas bengkel kalau di PNJ, atau program-program studi atau fasilitas kelas. Nah, itu bisa disebut dengan press tour, tapi dengan membawa wartawan atau media-media yang sudah yang bisa kita bangun lah dari awal, sesuai dengan tadi dijelaskan di awal itu bagaimana fungsi dari public relation atau PR department adalah press relation atau press agency, jadi membina hubungan dengan media atau wartawan. Ini ada community relation, government relation, tadi hubungannya dengan lobby-lobby. Kemudian ini fotograf, working individual. Nah, ini direct communication metodenya bisa menggunakan sign, postcard, surat, kemudian videotron lah, electric spectacular display. Bisa juga menggunakan PR, telepon. Ini ada publicity-nya, bisa menggunakan leaflet, stiker, level itu maksudnya adalah level itu maksudnya kalau leaflet kan tahu ya, leaflet, stiker tahu. Nah kalau level ini maksudnya adalah jadi si PR itu bisa menggunakan publisitas yang lain selain tadi yang bisa pakai televisi, radio, majalah dan lain-lainnya, eksternal atau internal media, bisa juga pakai yang other publicity. Level ini biasanya ranking. Nah kalau kampus kan biasanya ada ranking berapa di level Asia misalnya, atau level dunia keberapa. Nah ini bisa sebagai alat promosi atau alat PR juga, jadi meningkat. Misalnya PNJ nomor berapa di Indonesia misalnya itu, atau akreditasi. Nah itu maksudnya level itu di situ, jadi ada ranking lah. Jadi itu sebagai bahan untuk PR kepada masyarakat. Atau bisa juga pakai direct mail. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan. Untuk materinya sudah habis sampai poin other publicity. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ingin ditanyakan atau sudah jelas, kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini ya. Jadi kita membahas tadi terkait public relation, walaupun sudah dibahas di awal pada saat kita membahas promosi, kita ini lebih detail lagi. Baik, ya bagaimana Agus, silakan. Pak, bagaimana untuk UMKM bisa juga menggunakan fungsi PR ini, Pak? Misal yang alat public service activities, nah itu
UMKM tuh bagaimana Pak ya lebih cocoknya? Ya, baik, terima kasih Agus. Jadi pertanyaan bagus. Jadi PR ini kita memang nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam terkait PR ya. Jadi PR ini memang tidak hanya tugasnya dari si Departemen PR saja, tapi tugas dari semua yang menjadi bagian dari sebuah organisasi. Kalau UMKM kan mungkin belum ada lah departemen khusus ya. Kalau departemen khusus itu biasanya untuk organisasi yang besar ya. Kalau UMKM ya yang jadi PR-nya ya ownernya atau karyawannya. Nah itu dulu yang mungkin bisa kita pahami ya. Jadi yang menjadi PR itu tidak melulu hanya departemen PR. Misalnya kalau di Humas, di PNJ, yang jadi Humas itu tidak hanya Humasnya saja, tapi kita semua sebagai karyawan, sebagai mahasiswa juga sebagai bisa dikatakan bisa menjalankan fungsi-fungsi PR. Nah itu dulu. Nah kalau untuk UMKM tentu untuk kegiatan publicity atau tadi yang sosial itu mungkin bisa menjadi prioritas yang tidak utama ya, karena kan mereka masih merintis usaha ya, atau bahkan bisa juga dibantu oleh pemerintah, dibantu publisitas oleh pemerintah, dibantu PR-nya oleh pemerintah dengan mengadakan misalnya kegiatan sosial tapi yang diisi oleh terdiri dari UKM. Nah mungkin itu contoh yang bisa dilakukan oleh PR khususnya untuk perusahaan kecil ya, masih UMKM. Yang pasti mereka masih perlu ada support lah dari pemerintah. Itu Agus, atau ada yang mau menambahkan yang lain? Berarti UMKM tidak disarankan untuk menggunakan PR? Kan tergantung tadi ya, tergantung pada saat kita melakukan proses PR itu kan ada fact finding ya. Fact finding itu kan salah satunya adalah selain mengukur target, kita juga mengukur kemampuan dari perusahaan atau dari UMKM kita. Bagaimana kemampuan perusahaan kita, bagaimana misalnya kemampuan finansial atau SDM. Nah, tapi jika berdasarkan fact finding tadi bisa, ya apa boleh buat. Kalau memang bisa dilakukan, tapi tetap kita kembali ke tadi proses-proses yang bisa harus dilakukan oleh atau bisa dilakukan oleh seorang PRO, atau jika perusahaan atau organisasi yang melakukan aktivitas public relation tadi. Pertama fact finding, planning, communication, and research evaluation. Jika pada saat fact finding semua ready, tidak masalah, UMKM pun melakukan itu. Tapi jika pada saat fact finding ternyata masih banyak kelemahan, kesulitan, mungkin bisa ditunda. Mungkin begitu, Agus. Ya. Sudah cukup jelas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Agus. Yang lain mau ditanyakan? Jika tidak ada, bisa kita ini ya, on cam untuk di screenshot, tolong dibantu ya. Saya sambil cek absennya dulu. Di kampus apa di rumah nih? Di rumah Bapak. Oke, di on cam kan. Tolong siapa nanti yang mau screenshot, Happy atau siapa? Happy Pak, biasanya. Boleh Pak. Boleh. Silakan nanti di share di grup ya. Hari ini ada yang izin tidak ya? Atala kalau nggak salah Pak, yang lagi lomba di Medan. Oh tadi ya, di share ada ya? Iya, udah.
berarti semuanya hadir ya. Oke, sudah di screenshot Happy atau siapa? Sudah Pak, sudah. Oke, tolong di-share di grup. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Pertemuan hari ini sudah dicukupkan sampai materi PR. Pertemuan berikutnya nanti dikabari melalui grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.